Hai gengsis, ketemu lagi di Eksis Abis. Minggu ini, Justin mau ngebahas benda jadul yang masih eksis dari dulu sampai sekarang. Buat gengsis yang suka liburan bersama keluarga atau piknik, pasti pernah dong bawa bekal makanan atau nasi pakai yang satu ini. Yap, wadah nasi atau yang dikenal dengan istilah sangku. Come on geng, langsung kita intip aja nih proses pembuatan wadah nasi dari enamel. Sejak tahun 90-an, wadah nasi berinovasi menjadi sangku nasi yang terbuat dari enamel. Sejak itulah, sangku enamel menjadi produk unggulan yang banyak diproduksi hingga sekarang. Pemesannya gak cuma dari Indonesia geng, ada juga dari India dan Chili. Keren ya? Come on geng, langsung kita intip aja nih proses pembuatan wadah nasi dari enamel. Lembaran-lembaran besi ini akan dipotong berbentuk bulat dan disesuaikan dengan ukuran yang akan dibuat. I'm Popeye the Sailor Man. Nah gengsis, ternyata geng ini bukan kemudi perahu, tapi ini adalah alat untuk mencetak bahan utama sangku nasi. Dan gengsis, nggak disangka geng ya, ternyata proses pertama pembuatan sangku nasi adalah gini geng. Lempengan besi ini dipres, dicetak bulat-bulat kayak gitu gengsis. Nah, tapi gengsis harus ekstra hati-hati karena kedua ujung ini sangat tajam gengsis. Setajam perkataanmu. Gak pakai lama, besi bulat pun sudah siap. Selanjutnya, masuk ke proses pembentukan badan sangku. Eits, olesi minyak dulu ya di pinggir lingkarannya, supaya besi lebih mudah dibentuk. Lalu, masukkan ke mesin pres. Selain sangku, ternyata mesin-mesin yang digunakan juga jadul loh. Umurnya lebih dari 50 tahun, geng. Sips. Setelah pembentukan selesai, masih harus diperes sekali lagi nih untuk merapikan bibir sangku. Bagian badan dan tutup sangku selanjutnya akan diberi lubang udara menggunakan alat ini, geng. Lubang ini akan berfungsi sebagai sirkulasi udara. So, saat digunakan, makanan jadi tidak cepat basi. Lubang kecil ini juga menjadi motif ciri khas sangku enamel, geng. Sejak dulu hingga sekarang, motif lubang ini masih dipertahankan. Oke, proses selanjutnya adalah pemasangan kaki sangku. Bagian-bagian sangku tadi selanjutnya disusun rapi dalam keranjang besi dan siap direndam di dalam air panas bersuhu 100 derajat Celcius. Proses ini bertujuan menghilangkan kotoran dan minyak yang masih menempel. Biar gak gampang berkarat, celupkan juga ke dalam cairan anti karat ya. Gengsis, biar makin cantik, sangku akan masuk ke proses pewarnaan. Warna ini pula yang masih dipertahankan dari dulu hingga sekarang, yakni dengan bahan cat mengkilap yang dikenal dengan enamel. Nah gengsis, ini adalah salah satu proses yang paling penting dalam pembuatan sangku nasi, yaitu pengecatan. I'm gonna be Da Vinci Justin. Oke geng, caranya gengsis gampang banget. Kayak kita mau bikin tempura geng. Nah gini geng, dicelupin gengsis. Oke mas, next. Gunakan kuas kecil untuk bagian yang susah terjangkau. Lapisan enamel ini aman untuk makanan, geng, dan membuat peralatan dapur jadi lebih tahan lama. Selain itu, lapisan enamel juga tidak reaktif terhadap makanan, geng, sehingga makanan yang disimpan dalam wadah enamel ini tidak terkontaminasi. Lapisan enamel tahan terhadap sabun cuci, asam, serta bahan-bahan kimia lain loh.
Biar nggak gampang mengelupas, setelah ditempel stiker sablon, sangku akan masuk ke dalam oven kembali selama 15 menit, geng. Sangku akan dipercantik lagi dengan pemasangan list besi stainless di setiap sisinya, serta pemasangan bagian telinga sangku sebagai pegangan. Sips! Sangku enamelnya siap dipasarkan, geng. Banyaknya produk enamel yang diproduksi di sini akan disebar hingga ke benua Eropa dan Amerika Selatan. Keren! Gengsis, sifat enamel ini keras, namun getas, yaitu mudah pecah dan retak jika terbentur dengan keras. Sifat keras membuat lapisan enamel tak mudah tergores oleh pisau atau alat masak logam saat dipakai. Yang terpenting, geng, jika bahan keramiknya sudah pecah, lapisan enamel tak lagi mampu mencegah karat pada besi atau logam dasarnya. So, harus ditambal supaya tidak berkarat dan berbahaya bagi makanan. Untuk melihat keeksisan benda ini, kita dengerin dulu nih testimoninya. Bu Citra dan rekan-rekannya yang tergabung dalam komunitas pengusaha kota Cimahi ini seringkali mengadakan piknik dan makan bersama di tempat terbuka. Sebagai perabot utama, Bu Citra menggunakan sangku enamel, geng. Selain praktis, makanan juga tetap hangat. Kenapa kita memilih pakai tungku ini? Karena pertama, ini lebih praktis dibawa kemana-mana. Udah gitu, si nasi lebih tahan lama karena di sampingnya ada pori-porinya. Jadi si nasi itu nggak cepat kering. Sekarang kita mampir ke resto yang hits di bilangan Bandung, Jawa Barat. Di sini masih menggunakan perabot yang serba jadul, mulai dari teko, piring, hingga gelas yang terbuat dari enamel. Menu sajian pun tak kalah menggiurkan, geng. Hidangan lezat yang sangat menggugah selera. Tera dan teman-teman sering sekali mampir untuk menyantap makanan yang paling enak di resto ini, menggunakan wadah jadulnya. Unik tempatnya, dari piringnya, gelasnya sampai sangkunya itu jadul, ornamen-ornamennya juga kayak di rumah. Iya, berasa di rumah sendiri, berasa makan di rumah sendiri. Wadah jadul ini lumayan mengingat memori zaman dulu ya, geng. Yoi! Sebelum beranjak, kita simak dulu nih sedikit sejarah tentang wadah nasi ini. Check this out! Wadah nasi merupakan kerajinan tangan dari bambu yang sudah mulai dibuat oleh para petani sejak abad ke-18. Tahun 1890, seorang petani bernama Marta Dinata kehilangan dompetnya yang dibuat dari kulit. Hal ini menimbulkan dorongan untuk membuat gantinya dan mencoba membuat dompet dari anyaman bambu. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia berhasil membuat dompet dari bahan bambu sekalipun masih kasar. Setelah berhasil membuat dompet, mulailah dia mencoba membuat barang lainnya, seperti topi caping dan juga wadah nasi. Pada mulanya, anyaman bambu halus ini hanya dikerjakan di lingkungan keluarganya saja. Namun seiring dengan berjalannya waktu, anyaman bambu seperti wadah nasi, caping, dan lainnya mulai menjadi sebuah ajang untuk berbisnis. Kegiatan membuat barang kerajinan tangan ini pun banyak permintaan dari tempat lain. Maka terjadilah barter atau penjualan. Hal inilah yang menyebabkan barang kerajinan tangan ini terus diproduksi dan tersebar luas. Selain sebagai wadah nasi, dulu wadah bambu ini juga digunakan sebagai tempat pencuci beras, geng. Di Indonesia, wadah nasi dari bambu terdapat berbagai macam jenis dan ukurannya sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, wadah nasi dari bambu ini dikenal dengan nama bakul. Sedangkan di daerah Jawa Barat dikenal dengan nama boboko. Sejalan dengan perkembangan zaman serta daya kreativitas manusia, wadah nasi ini telah mengalami banyak perubahan, baik dari sisi desain maupun penggunaannya. Seiring kemajuan teknologi, membuat produk dari anyaman bambu ini kalah dengan produk-produk pengganti yang lebih tahan lama, seperti wadah nasi berbahan logam yang kita kenal dengan nama sangku enamel. Wadah nasi ini masih banyak yang pakai loh. Selain masih menjaga tradisi, juga disinyalir membuat nasi lebih awet jika disimpan di dalamnya.
Bentuknya yang unik membuat sangku nasi tradisional ini semakin diminati para pengusaha rumah makan. Selain dijadikan sebagai wadah nasi, boboko juga dijadikan aksesoris interior ruangan, geng. Keberadaannya menampilkan kesan unik hingga membuat resto terlihat klasik, geng. Yoi!